Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Rido di acara Tribun Medan Cakap-Cakap pada sore hari ini di hari Sabtu yang luar biasa weekend ini ya kan. Mudah-mudahan kita selalu senang menghadapi weekend kali ini. Nah, pada episode Tribun Medan Cakap-Cakap kali ini saya sudah bersama pasangan suami istri yang luar biasa ini teman-teman Tribuners. Kenapa saya bilang pasangan suami istri ini luar biasa? Karena beliau berdua ini sudah mengelilingi Indonesia nih ya dengan motor atau kereta lah bisa disebut anak-anak Medannya. Jadi kita bakal berbincang dengan narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Di samping saya sudah ada Kak Lisawati. Saya Dokter Gigi Lisa. Dokter Gigi Lisa. Jadi kakak ini adalah aslinya itu berprofesi sebagai dokter gigi, benar Kak ya. Nah ini suaminya ada abang lah manggilnya nih ya, biar Medan-Medan kali lah ya, Abang Mahong. Selamat sore nih Bang. Ya, sore. Oke, terima kasih nih kakak dan abang udah sempetin nih datang ke sini, repot-repot kita ajakin podcast. Jadi kita akan membahas nih kakak dan abang tentang gimana sih experience untuk keliling Indonesianya bersama-sama nih. Jadi kita bakal mulai nih teman-teman untuk sesi tanya jawabnya bersama narasumber kita pada sore hari ini. Jadi abang sama kakak ini aslinya itu selain melakukan kegiatan, ini kan hobi nih ya, kalau untuk touring ini kan hobi. Nah aslinya itu apa nih kegiatannya? Kegiatan saya biasanya praktek ya. Setiap sore itu saya praktek. Sebagai dokter gigi di klinik pribadi. Kalau paginya ya seperti ibu rumah tangga biasa. Ngantar anak sekolah dan lain-lain. Oke, kalau Bang Mahong Ya, kita ada usaha toko mainan juga. Toko mainan. Diurus toko mainan. Di mana itu Bang? Di Jalan Stomo. Jalan Stomo Medan ya. Oke, jadi kalau misalnya ditarik benang merahnya sebetulnya sama touring tuh nggak ada kaitannya gitu ya. Nah, jadi kalau masalah touring ini memang hobinya dari kakak atau abang atau gimana nih? Sejak dulu kita udah hobi adventure. Tapi kan bukan pakai motor ya. Kita biasa suka naik gunung. Naik gunung. Jadi sekitar Sumatera Utara aja dulu ya hikingnya. Oke. Terus memang pencetus untuk touring tuh memang kesepakatan berdua atau gimana nih? Kita mulai touring nih. Iya sih, tiba-tiba gitu aja ya. Kepikirannya? Nggak ada pikiran gitu. Nggak ada kepikiran, langsung tiba-tiba gitu ya? Biasa kalau saya olahraga sebelum touring, main nge-trail. Oh, suka olahraga trail juga? Off-road, ya kan. Baru ya sesekali kita jalan sampai Aceh ya, Sabang ya. Touring pertama tuh, touring awal-awal gitu. Baru sejak pandemi, ya baru kita mulai jalan. Oh, malah sejak pandemi untuk touringnya? Ya, mulai jalan jauh. Mencetuskan keliling Indonesia ini karena pandemi awalnya. Gara-gara suntuk apa gimana nih? Ya, karena usaha sepi, praktek juga sama sekali nggak boleh buka prakteknya. Memang sama sekali nggak boleh buka ya, karena kan ada perbatasan untuk koneksi. Karena juga nggak boleh kontak dengan orang lain, ya udah kita berdua naik motor. Jadi kayak ibaratnya touring ini sebagai sebetulnya itu untuk refreshing pribadi gitu ya. Oke, berarti berawal dari hiking. Untuk kalau bahasa sekarang itu healingnya lah ya. Berawal dari hiking, habis itu mulai berani touring ke Aceh awalnya gitu. Sabang. Oke. Nah, untuk touring itu, apalagi ini kan suami istri kapal nih, untuk touring itu ada kendala nggak dalam perjalanan itu kira-kira apa gitu selama touring? Pertama-tama lumayan ya. Ada juga. Atau mungkin ada rasa takut nih untuk pertama kita jalan waktu keliling Sumatera. Jadi di setiap perbatasan atau tempat sepi ya kita agak hati-hati. Agak was-was. Karena kan kita kan mungkin abang sama kakak ini pernah jalan atau ada jalan yang rawan atau jalan yang memang kita takutin gitu kan, itu memang ada gitu ya? Ada beberapa. Kita takutin itu. Memang was-was pertamanya, tapi setelah dijalani udah biasa. Ya sudah. Oke. Nah, untuk ini kan kakak sebagai basicnya itu kan dokter gigi.
Ya. Selama touring sampai, oh ini maaf, sejauh mana nih? Yang paling jauh mana nih touringnya? Udah Papua, sampai kan? Papua. Wah, tuh teman-teman Timur, udah sampai Papua nih. Jadi untuk touring, selama touring itu ada nggak yang mengaitkan masalah kayak ada bantuan kayak dari dokter giginya itu ada Ya, disalurkan kita ada gitu loh? mengadakan bakti sosial, Wah, oke, pemeriksaan gigi bagus. gratis. Anak-anak ada bagi-bagi ini pasta gigi dan sikat gigi gratis juga. Oke, ada kayak Ada edukasi pelatihan juga ya. Ya, edukasi. Wah, bagus nih teman-teman Trimurus. Jadi sambil touring bisa sambil sosialisasi sebagai dokter juga kayak. Ya, apalagi ke pedalaman. Masih banyak anak-anak yang nggak sikat gigi. Oke, jadi kayak ngasih ibaratnya kayak ilmu lah ya untuk anak-anak itu benar supaya untuk kesehatan giginya lupa lebih bagus lagi. Jadi untuk awal itu tahun kapan nih Bang? Mulai gerak touringnya? 2020 ya. Ya. Awal. Karena mulai dari pandemi kan. Ya, benar. Nah, paling jauh tadi Papua. Ah, Nextnya bisa keluar negeri nggak nih impiannya? mudah-mudahan. Amin. Harus. Aduh, Itu jadi goalnya kita. goalsnya Tujuannya ya. kedepannya itu. Jadi bakalan diganti nih baju yang itu hashtagnya bukan ekspor Indonesia lagi, mungkin ekspor dunia. Nah, untuk selama touring itu kira-kira kota mana yang menjadi terfavorit untuk kakak dan abang? Daerah mana? Kalau kita kan sebelum jalan bisa dibilang, kalau saya sendiri ke Jawa baru pernah ke Jogja aja ya. Jadi Jogja ya. yang tepat berkesan Bromo ya. Bromo, Gunung Bromo ya. Ah, ah. Itu kenapa itu Bang? Kenapa berkesannya? Betul-betul cantik, lebih cantik dari kita lihat dari foto atau Video biasa ya. Ah, ah. Ibaratnya kayak memang nggak ada tempat lain selain di Bromo yang seindah itu berarti ya. Bromo ya, kalau di Sulawesi ada juga ya. Ya. Sulawesi kita ada berenang sama hiu paus Resak yang sepanjang 12 meter. Waduh. Jadi unik-unik nih ya pengalaman-pengalamannya ya. Di Indonesia tuh kaya sekali. Semua ada. Jadi Budayanya. nggak perlu keluar negeri untuk menikmati keindahan gitu. Karena Ya. di negara kita juga Kalau keindahan. berlimpah ya. Ya, Berlimpah untuk apa ibaratnya ya. Wisatanya itu ya nggak perlu keluar negeri, nggak kalah di Indonesia juga nggak kalah sama luar negeri sebenarnya teman-teman Tribuners. pasti. Bener ya Bang, ya? Setuju ya? Ya, Ya. benar. Nah, mungkin teman-teman Tribuners juga penasaran nih, kan pengen juga untuk touring ya minimal dekat-dekat Sumatera Utara aja, tapi kan perlu persiapan apa aja? Mungkin bisa kita tanya sama Mas Mahongnya. Itu kira-kira persiapan untuk touring itu mungkin apa yang perlu diperlukan? Persiapan Mulai dari di motornya, motor. fisiknya, atau tujuannya ini harus kemana nih dulu? Nah, itu apa nih? Kalau List-listnya. motor ya kita persiapkan, motor harus sehat betul. Ya. Sama ada sedikit peralatan toolkit ya. Jadi kita toolkit. bawa apa lagi ya, pompa. Wajib tuh ya, wajib. Ini Pompa. peralatan wajib nih ya. Dan ban kita taruh cairan anti bocor. Oh, ada ya yang kayak gitu ya, cairan anti bocor Cairan ya. anti bocor ya, biar mana tahu kita di tengah jalan. Amit-amit bocor nih, susah. amit-amit bocor atau di tengah hutan lagi bocor gitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Lisanya nih apa aja nih? Ya pasti kesehatan juga ya. Biasanya kita persiapin obat-obatan juga. Wajib ya, wajib. Karena kita nggak tahu nih kita di dalam perjalanan ngalamin apa aja gitu ya. P3K obat-obatan itu Oke. wajib dibawa. Nah, untuk ini kan sudah dari 2020, berarti sudah hampir 2 tahun ya, memang udah 2 tahun. Nah, momen-momen touring ini pernah di-share di YouTube berarti? Ada ya akun YouTube-nya? Apa nih akun YouTube-nya, Bang? Maho and Dentist. Maho and Dentist. Maho Jadi, and Dentist. oke, jadi teman-teman kalau misalnya penasaran, typoin aja YouTube-nya kakak sama abang ini namanya Mahong and Dentist. Jadi situ banyak tuh perjalanan-perjalanan mereka, kemana aja, bagaimana experience-nya. Jadi silakan aja kalian nonton nanti. Nanti kami buat juga di sini nanti. Oke. Nah, abang bersama kakak ini kan udah touring sampai Papua, ya kan? Ada nggak daerah-daerah yang menurut abang tuh ini susah nih dimasukin, ini susah ini? Nah itu kira-kira Kalau apa? di jalurnya pastinya Papua. Kenapa itu Bang? Ada cerita unik nggak? Karena masa masuk jalannya ya. Oh, masuk medannya gitu Medannya. ya? Sebelum kita jalan itu ada yang benar-benar ada penduduk di sana, jangan banyak.
jangannya Di itu Papua. memang ada Karena himbauan dari jalannya mereka. rusak atau Dari memang Mungkin takut kita luar dari Papua ya kan, takut kita terkejut sama jalurnya. atau memang agak rawan lah ya bisa dibilang ya. Tapi abang lanjut terus atau memang Lanjut. narik diri? Lanjut. Lanjut terus. kalau Nah, penasaran apa gimana nih? Karena lanjut terus aja lah gitu loh. Rasa intinya penasaran. kalau ada orang lain bisa lewat berarti kita Aman, bisa. aman. Jadi itu teman-teman Tribuners. Jadi ya kalau udah niat yang kuat apa aja antam gitu. Benar gitu Bang ya? Oke, nah kalau misalnya di dalam perjalanan tuh pasti kan ada hal-hal unik nih. Kira-kira apa ini yang pernah kakak dan abang rasain hal unik di mana, di daerah kota mana gitu? Unik. Pernah ngalamin? Yang mana? Yang ada sih masih ada, cuma Yang paling unik lah nih, paling lucu atau paling unik yang pernah dialamin? Paling Serem ada. boleh diceritain serem yang gimana nih? gimana? Bukan serem ya, rawan maksudnya lokasinya di itu Sumatera Selatan. Oh, Boleh diceritain? ceritain. Sumatera Selatan. Enggak, waktu kita kan sama sekali buta, ya kan, jalan Sumatera Mana ya kan. yang rawan, mana yang enggak, kita jalan aja. Kita dari Palembang, katanya mau ke Pagar Alam. Oke. Pagar Alam, dari Pagar Alam kita mau menuju Bengkulu, tidak diizinkan sama warga sana. Tidak diizinkan. Dengan alasan? Katanya kita Rawan melewati sekali. daerah Texas. Ya, namanya daerah Texas katanya. Memang nama penyebutannya daerah Texas. Penyebutan. Iya. Mau siang, mau malam, maunya bisa dibegal di sana. Pakai mobil, mau Kalau pakai motor. orang luar lewat. Oh, bisa dibegal ya. Wah, itu jadi poin untuk teman-teman Tribuners juga nanti kalau misalnya pengen touring ke daerah tersebut Harus tanya. harus tanya penduduk lah. sekitar. Jadi kita sebelum gerak ya harus explore dulu nih apa nih. Oh, kita harus riset dulu kira-kira daerah mana yang aman untuk dilewati atau yang tidak aman. Jadi biar supaya perjalanan itu tenang gitu loh. Habis itu dari sekian banyaknya kota yang udah didatangi sama kakak dan abang, mana nih yang pengen datang lagi kota tersebut tuh daerah mana nih? Yang pengen lain kali ke sini deh, lain kali ke sini deh. Maluku. Why? Maluku itu paling sedikit orang explore. Artinya masih bagus sekali. Habis itu alamnya pun Pantainya, juga alamnya masih bagus. masih bagus ya sekali. bang. Pantainya, pulaunya, Jadi sampai kayak belum banyak orang untuk mengeksplor ke daerah itu berarti ya. Kebanyakan petouring ini lewat saja. Kayak kami numpang lewat untuk sekitar ke Papua. Lewat ke Papua. Oh, Kan- jadi itu kayak tempat transit berarti ya. Ya, padahal di Maluku sendiri bagus sekali. Setelah kita dengar dari penduduk di sana, baru kita sadar ternyata bagus. Apa aja itu bang? Kira-kira untuk yang bisa dieksplor di sana pariwisatanya? Pantai, kepulauan, bisa Banyak. masalah dalam laut ya, Iya. diving. Diving. Luar biasa ya berarti. Ya? Kepitingnya katanya besar-besar sekali. Wah, itu dia. Jadi penasaran juga nih saya nih, pengen juga ke sana karena pun nengok kepiting yang besar tuh gimana gitu kan. Apalagi memang kalau misalnya saya lihat dari foto atau video-video yang beredar di sosial media memang bagus di sana. Tapi ya itulah mungkin teman-teman Tribuners mungkin bisa ke sana lain hari mungkin atau kapan atau ada rezeki mungkin. Nah ini kan kita flashback lagi, abang sebagai salah satu pengusaha lah ya, punya usaha sendiri, kakak itu dentis. Untuk sekarang kan mungkin kalau untuk dentis sekarang udah mulai aktif Aktif sekali sudah. ya udah ramai. mulai bisa dapat izin lagi untuk bisa buka praktek. Kalau abang juga mungkin ngurusin tokonya. Nah untuk membagi waktunya nih sekarang gimana, bisa nggak nih atau ada mungkin nanti stop dulu nih untuk touringnya, fokus dulu ke sini. Ini gimana? Karena Apa sudah atau memang ada rencana dekat pergi lagi? ada mungkin ini bulan 8 ini. Oh ada ke Iya, mau kemana nih bang? lanjutin Papua lagi. Papua. Lanjut ke Papua lagi. Motor di sana? Iya. Oh, jadi itu motor di sana nih. Motor nggak dibawa balik. Itu sistemnya cuman nih? Dari awal dari Medan kemana dulu, habis itu sampai bisa cerita motornya di sana ini gimana ceritanya? Kita jalan kita nggak ada target sih ya.
Biasanya kita jalan sampai saja. waktu kita harus pulang, kita motor nitip Kapan Kerjaan capeknya aja sudah. nih? Kapan capek? kapan Kerjaan kerjaan. sudah ngejar. Kalau capek sih enggak. Mau terus ya bang ya? Nah, bisa kita menikmati. Karena harus dinikmati biar supaya nggak terasa capeknya gitu kan. Berarti pertama dari Medan awalnya, habis itu ke Bali, Medan ke Bali. Medan ke Bali itu naik motor, naik Ya. kereta. Oke, itu berapa hari itu bang? Jalan santai kita sampai wisata sekitar 17 hari ya. 17 hari perjalanan ya. Itu jalan santai ya, nggak Santai, buru-buru wisata. ya. Oke, habis itu dari Bali naik kereta lanjut ke Dari Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, keliling, sampai nitip motor lagi di Makassar. nitip motor lagi Makassar, berarti itu pulang ya? Nitip Pulangnya motor naik Makassar. pesawat. Pulang naik pesawat. Pulang naik pesawat. Tapi motor tetap di sana. Di Makassar. Baru terbang lagi ke Makassar, lanjut ke Papua. Keliling Makassar. Keliling dulu. Oh, keliling Makassar Sulawesi. dulu, ekspor Keliling Sulawesi. Sulawesi. Oh, ekspor Sulawesi dulu ya semuanya. Oke, baru lanjut lagi ke Papua berarti. Saya pulang dulu. Istirahat dulu, kerja lagi nih. Baru dari Manado, start dari Manado kita nyebrang ke Maluku, Ternate, baru ke Papua. Baru ke Papua, baru balik lagi kereta tinggal di sana. Berarti next nanti bulan 8 tadi kakak bilang ya, mau ke sana lagi ya. Oke. Berarti goalsnya itu Papua atau mau tembus lagi mau kemana gitu? Belum tahu ya, pokoknya kita jalan aja. Ekspor Biasanya Papua dulu kita, ya. Kita jalan aja. Nah ini kan banyak nih cerita bosan. Papua tuh kan lagi konflik. Apa nggak ada ketakutan dari dalam diri kakak dan abang tuh untuk mengeksplor wilayah Papua? Sebelum berangkat ya ada rasa takut. Udah masuk ke sana, kayaknya kita dihibur sama anak-anak baik ke sana ya. Ya. Jadi merasa takut, jadi lupa takutnya. Dan juga mereka yang sudah jumpa juga dengan mereka biker kan jalan jumpa juga. Jadi mereka juga Pengalaman untuk ekspor Papua mana ya. yang boleh dijalani, mana yang tidak dan, boleh. Dan jalan yang nggak boleh dilewat pasti ditutup sama TNI. Oh ada ya himbauan gitu ya sama TNI ya? Ditutup, nggak dikasih lewat. Waduh, jadi itu poin juga tuh, poin tambahan untuk teman-teman. Jadi ya kalau memang ya kita ketahui kan kalau di Papua itu memang lagi konflik untuk daerahnya. Jadi kita harus kalau misalnya mau touring ke sana harus hati-hati juga dan harus banyak riset jalan mana aja atau wilayah mana aja yang aman mungkin bisa untuk kita lewati atau yang tidak bisa kita lewati gitu. Nah, ini kan kita sudah bahas masalah touring sampai Papua ini segala macam ekspor Sulawesi. Makna dari touring sendiri menurut kakak dan abang ini apa? Makna sama tujuan sama ya. Makna itu kan kayak arti general, arti umumnya. Nah, kalau tujuan kan goals. Kalau makna, Abang mengartikan touring itu sebagai apa? touring mengartikan kita sebagai Apalagi couple nih kan, couple touring nih, mengartikannya sebagai memang healing untuk berdua atau gimana? Ya, di luar dari rutinitas kita itu kita harus ada liburan atau live kami berdua sendiri. Jadi kami tujuan hidup kami itu jauh ke depan mau keliling dunia, keliling Indonesia dan dunia. Berarti targetnya memang goalsnya itu ya harus keliling dunia ya bang. Kira-kira kemana nih kak? Semuanya mau di jalan Pelan-pelan. explore. Oh pelan-pelan. Mana Oke. status juga. Atau yang paling pengen nih, ini harus ke negara ini nih Ya, goalsnya. belum tahu ya. Mungkin tujuan kita ada yang India. ke Himalaya. Kalau kakak India ya. Sama Himalaya India, di India. Himalaya sama. Kenapa itu bang sama kakak? Pengen ke situ, harus ke situ aku gitu. Ya suka sama Himalaya karena kita belum pernah ke sana. Awalnya kita suka gunung kan, jadinya Gunung Himalaya kan udah tertinggi. Apalagi dataran tertinggi di sana ya. Oke. Mungkin kalau untuk persiapan kereta atau motornya, kira-kira bang percaya diri nggak? Ya percaya diri ya sih. Untuk motor jenis apa bang yang abang pakai? Kalau tergantung sih. Kalau sekarang ya? Iya, yang tinggal di yang Papua. CRF Rally. Apa? CRF. CRF ya. Honda Itu CRF Rally. sesuai medan biasanya. Sesuai medan. Oke. Dan itu memang untuk medan-medan yang lumayan ekstrim juga support ya bang ya. Ya semi trail. Oke. Dan untuk touring-touring sendiri ada memang sponsor yang mendukung atau memang dari kantong pribadi sendiri itu gimana?
Kalau dana semua dari kantong pribadi. Kantong pribadi ya, wah luar biasa. Jadi mungkin yang teman-teman Tribuners atau brand-brand yang sedang nonton mungkin pada hari ini podcast kita mungkin ya bisa tertarik untuk mensponsori abang dan sama kakak ini biar supaya lebih semangat lagi untuk buat konten. Kan banyak nih, ya mungkin ya sponsor-sponsor lokal dulu lah untuk mendukung hobi atau kegiatan dari abang sama kakak ini. Nah, ini mungkin sebagai penutup, saya juga ini mungkin teman-teman ini mungkin unek-unek saya juga kan, karena saya juga lumayan suka touring juga untuk naik motor atau naik kereta. Untuk abang dan kakak nih, mungkin perwakilan atau abang atau kakak. Touring itu kan kita butuh fisik, butuh support yang kuat, termasuk biaya dan transportasinya. Mungkin apa nih yang bisa jadi tips tambahan untuk kakak dan abang menjalani touring selanjutnya? Selain itu, Nah, biaya sih ya, benar ya, biaya ya. semua ya, semua kan biaya aja. Oke, jadi biaya nih. Nah, terus kalau misalnya dari sekali berangkat itu bisa menghabiskan kisaran lah biaya berapa itu? Tergantung lokasinya, daerahnya masing-masing. Paling tentu. mahal itu di timur. Daerah timur. Di timur kita nyebrang kapal udah mahal. Maluku. Apalagi provinsi kepulauan ya, kayak Maluku kita itu kan nyebrang semua kapal. nyebrang gitu kan, dari daerah sini nyebrang dari berarti Ke Raja Ampat juga itu lumayan ya. Pas Biayanya lumayan. lumayan ya kayak. Tapi bagus. sebenarnya ya bisa dibilang mahal pun enggak ya. Cuma ya pas di sana kan lagi sepi wisata. Karena pas pandemi. Ya. Jadi kita semua mesti sewa sendiri, nggak bisa kongsi sama wisatawan lain. Berarti terakhir touringnya kapan? Waktu selama pandemi ini terakhir pulang Bulan 1. bulan 1 kemarin. Itu dari yang Papua. Papua. Dari Manado sampai Papua. Oke. Ini mungkin kan kalau dulu kan ada banyak keterbatasan untuk touring kan, selama pandemi ini kan ada banyak perbatasan nih. Ini mungkin experience baru nih kan, mulai kebuka semua. Ini abang menyambutnya gimana? Setelah masa pandemik lah. Sebenarnya sama aja kan. Waktu pandemi ada untungnya juga. Apa ini bang untungnya? Semua sepi tempat wisata. Murah. Oh iya, Penginapan murah. itu berpengaruh bang sama kakak ya? Murah. Jadi kemarin kita ke Bromo bisa dibilang di puncaknya cuma ada 50 orang aja. Iya. Di puncak Bromo. Sekarang lihat penuh sama penuh. Berarti ada plus minusnya ya bang ya? Masih bisa foto tanpa kelihatan Minusnya ya ada juga tempat wisata yang nggak buka macam Toraja. Oh itu tidak buka sama sekali ya? Jadi kita masih minus Toraja kalau Sulawesi. Oh berarti belum ke Toraja ya? Belum sempat? Kita keliling Sulawesi tapi belum sempat ke Toraja karena tutup. Padahal sayang ya, karena kan Toraja kan termasuk ikonnya Sulawesi ya. Tapi bakal balik lagi. Bakal balik lagi pasti. Bakal balik. Karena unik kan, di sana kan banyak adat-adat yang unik gitu, cerita-cerita adat yang unik gitu. Budaya dan adat di timur itu banyak. Oke, jadi kalau bisa dibilang pandemik ini kita tidak bisa melihat dari sisi negatifnya juga ya. Positifnya kayak tadi abang bilang gitu kan, untuk healing ya lebih sepi tempatnya, habis itu lebih murah kayak tadi kakak bilang, penginapan. Jadi ya fine-fine aja gitu. Tapi kan ini kan udah mulai melanda ini kasusnya, mulai ya mudah-mudahan endemik ya bang sama kakak ya. Jadi endemik ya mungkin bisa lanjut lagi untuk ekspor kayak tadi Toraja kemarin masih tutup, mungkin sekarang udah buka. Ya mudah-mudahan lah. Nanti kita dukung juga nih abang-abang sama kakak yang lagi touring, nanti bisa kita posting juga di Tribun Medan. Nah, bagi penutup nih bang, mungkin apa pesan-pesan abang sama kakak untuk teman-teman Tribuners yang nonton pada sore hari ini, untuk touring itu gimana, dan apalagi touring berdua atau couple itu gimana nih tips and triknya? Tipsnya ya kita jalan dimanapun, kalau kita menghargai ya, menghargai orang dimanapun, kita kan tetap dihargai. Dan ya alhamdulillah kita tetap aman di jalan. Berarti menghargainya itu menghargai semua kultur atau tempat yang kita datangi berarti bang? Semua dari jalan, dari waktu di jalan ya kan, kita menghargai orang, ya kan. Jangan buka itu namanya sirine, violence, kita anti itu. Jangan arogan.
Itu yang paling penting. Dan kita sampai tempat wisata, kita tetap sopan, menghargai. Jadi kita pun dihargai. Budaya orang. Benar, benar. Karena beda-beda kan di Indonesia. Iya, tapi ya itu tadi yang penting kalau misalnya kita melakukan touring atau perjalanan jauh ya sopan aja dimanapun kita berada. Karena kan kalau misalnya kita sopan, orang pasti juga sopan sama kita. Dan kita memberikan feedback yang positif, kita juga menerima feedback yang positif juga pastinya. Jadi itu aja mungkin teman-teman Tribuners. Mudah-mudahan ya kalian teman-teman Tribuners yang lagi nonton juga semangat nih melakukan touring, apalagi touring couple ini kan jarang nih. Jarang sekali kalau misalnya saya lihat tuh banyak tuh touring sendiri gitu ya Bang ya, maka kayak touring sampai luar negeri bakalan sendiri gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita support terus untuk hashtagnya seperti di bajunya Abang sama kakaknya Explore Nusantara. Jadi kita support terus nantinya dan mungkin bisa kita contoh lah semangat dari kakak-kakaknya sama abang kita yang satu ini. Jadi Kak, Bang, thank you ya. Mudah-mudahan untuk touringnya nanti bakalan sukses terus di bulan 8 ya. Di bulan 8 kita tunggu aja nanti cerita selanjutnya tentang touring kakak sama abang ini di Instagram atau YouTube atau yang ada dua-duanya. Instagram, YouTube, Facebook. Instagramnya apa nih Bang? Boleh dikasih tahu? Mahong Dentis _ADV. Oke, Mahong Dentis ADV. Berarti adventure tuh artinya. Itu di Instagram nanti bisa kalian lihat untuk mengenai info-info touring selanjutnya. Dan di YouTube tadi Mahong and Dentis untuk channel YouTube-nya. Jadi kalian pantengin terus untuk sosial medianya mereka. Jadi itu aja mungkin Bang. Kakak sama Abang, thank you. Ya, saya doain supaya sukses terus untuk usahanya buat Abang. Dentisnya juga semakin banyak pasiennya, biar supaya touringnya juga semakin semangat nantinya. Untuk touringnya juga mudah-mudahan aman di jalan Bang ya, tidak ada kendala. Nanti bakalan, ya kita post lah, kita bantu terus untuk sharing-sharing untuk sosial medianya. Saya Rido mungkin mohon pamit, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita akan berjumpa lagi dengan episode selanjutnya dengan topik-topik dan narasumber yang luar biasa pastinya. Jangan lupa main-main di sosial media kita. Ada Tribun Medan Daily di Instagram, Tribun Medan di Facebook, dan ada TikTok kita juga di Tribun Medan Daily kalau nggak salah di TikTok, sama Twitter juga ada Tribun Medan. Oke, itu aja. Saya dan narasumbernya saya kita mohon pamit. Sampai jumpa lagi di acara Tribun Medan Cakap-Cakap selanjutnya. Bye-bye.